Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang lanjutan materi kita, yaitu tentang matematika keuangan dengan materi anuitas di muka dan anuitas ditunda. Ada katanya di muka dan ada katanya ditunda. Oke. Kita pertama kali harus mengetahui apa itu perbedaan antara anuitas biasa dan anuitas di muka. Kita bisa perhatikan, adapun perbedaan anuitas biasa dan anuitas di muka adalah saat pembayaran pertama. Jadi bedanya di saat pembayaran pertama. Jika pada anuitas biasa pembayaran pertama itu dimulai dari satu periode lagi, maka pembayaran pertama pada anuitas di muka adalah pada awal periode atau pada hari ini. Jadi kata kuncinya nanti kalau kita menjumpai sebuah soal, ada bahasanya di awal periode atau pada hari ini. Lebih tepatnya kalau dia anuitas biasa, dia itu umpamanya dia membayar 12 kali, dia membayarnya itu di bulan depan secara berurutan. Jadi totalnya tetap 12. Sedangkan kalau dia anuitas dibayar di muka, dia istilahnya membuat perjanjian itu dibayar di awal. Jadi tetap dia bayar 12, cuman ketika dia melakukan pembicaraan tentang pembayaran itu, dia langsung membayarnya. Jadi kedepannya dia membayar 11. Udah terhitung sekali pembayaran langsung di muka. Sedangkan kalau yang biasa, di bulan depannya, per periodenya dia bayarnya. Kira-kira seperti itu perbedaannya. Adapun nanti rumus yang akan kita gunakan dalam menentukan present value untuk anuitas dibayar di muka, kita bisa perhatikan ini aturan rumusnya yang akan kita pakai. Kita langsung ke sebuah contoh. Hitunglah nilai sekarang dari 1 selama 10 periode, mulai dari hari ini, katanya. Berarti ada kata kuncinya hari ini, berarti dia ini anuitas di muka. Kata kuncinya hari ini. Jika tingkat bunga per periodenya 0,2%. Ya. Jadi ada 1, 10, dan 0,2%. Oke, kita akan menggunakan rumus ini nanti. Berarti kalau kita ingin menggunakan rumus ini, berarti kita harus mengetahui dulu apa-apa yang diperlukan dari rumus itu tersendiri. Kan kira-kira seperti itu. Berarti di sini kalau kita kaji ada I, ada N, ada A. Berarti kita tulis saja ada A, ada I, ada N. A-nya tadi 1 ya. Katanya di sini ada 1. Kemudian 10 periode. Jadi N-nya itu 10. Tingkat bunganya tadi 0,2%. Oke, 0,2%. Atau kalau kita mau sederhanakan jadi 0,002. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kalau udah kita ketahui seperti ini, maka langsung saja kita gunakan rumus aturan dia. PP sama dengan 1 dikurang 1 ditambah I negatif N ditambah 1 per I ditambah 1, ini tutup buka ya, dikali A. Oke, langsung aja kita masukkan nilainya. 1 dikurang 1 ditambah I. I-nya tadi 0,002 negatif N. N-nya 10 ya, berarti negatif 10 ditambah 1 per 0,002 ditambah 1, ini tutup, dikali A. A-nya tadi kan 1 ya, udah kita dapatkan A-nya 1. Maka nanti kamu cari nanti hasilnya
Ini akan diperoleh, nanti dijumlahkan dulu ini ya. Ini dikurangkan, berarti ini kan negatif 10 tambah 1 kan jadi negatif 9. Hasilnya ini nanti pangkatkan negatif 9 ya. Kemudian hasilnya orang itu 1 dikurangi hasilnya yang ini semua tadi hitungannya. Setelah itu hasilnya itu dibagi dengan yang 0,02 ini, baru kamu tambahkan 1. Baru dikalikan 1. Jadi dikalikan dengan nilai A-nya, kira-kira seperti itu. Maka nanti akan didapatkan nilai PP sama dengan 9,910656. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Ini gampang sekali kita mengerjakan soal ini ya. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Yang penting kita ketahui dulu apa yang dimaksud atau apa yang ada diketahui di dalam soal. Reni meminjam uang 10 juta dengan bunga 12% per annum. Jika pinjaman harus dilunasi dalam 24 kali cicilan bulanan mulai hari ini. Jadi kalau ada bahasa mulai hari ini, berarti dia itu anuitas dibayar di muka. Namun kalau tak ada bahasa mulai hari ini, berarti dia anuitas biasa. Oke, yang ditanyakan berapa besar cicilan. Oke, ada 10 juta, kita ingat ya, ada 10 juta, ada 12% per annum, ada 24 kali. 24 kali itu nilai N-nya, sedangkan persennya itu I-nya, dan present value-nya ada 10 juta. Kita akan gunakan rumus yang ini. A sama dengan PP per 1 kurang 1 tambah I pangkat N ditambah 1, negatif N tambah 1 per I tambah 1. Jadi yang diketahui di soal kita ini, yang diketahui tadi ada PP ya, ada PP-nya, kemudian ada I-nya gitu ya, terus ada N-nya. Oke, N-nya katanya tadi 24 kali cicilan. PP-nya tadi 10 juta ya, 10 juta. Oke. Terus tadi ada persennya 12%. 12%. 12% itu tetap harus dibagi dengan 12 karena 1 tahun. 12. Jadi 12 bagi 12 itu 1%. Kita sederhanakan lagi jadi 0,01. Oke ya. Jadi kalau udah kita dapatkan seperti ini, udah enak, langsung aja masukkan ke rumusnya, aturannya ini. Langsung aja saya buat ke rumusnya. A sama dengan PP-nya 10 juta, ini PP ya. PP-nya 10 juta, jadi 10 juta. Langsung aja saya masukkan nilainya. Per 1 dikurang 1 ditambah I-nya 0,01. N-nya 24, berarti negatif 24 dikurang 1 per 0,01 ditambah 1. Maka nilai A sama dengan, ya, nilai A yang akan kita dapatkan nanti dari hasil perkalian mereka. Ini nanti intinya ditambahkan dulu. Ini kan ditambah ya, ini ditambah. Ini jadi negatif 23, baru pangkatkan negatif 23, hasilnya nanti 1 dikurang hasilnya orang itu, baru dibagikan dengan 0,01, hasil mereka nanti tambahkan 1. Setelah itu udah dapat semua hasil yang di bawah, 10 juta dibagi dengan hasil yang di bawah. Maka akan didapatkan hasilnya di sini dalam bentuk rupiah 466.073,98. Nah, itu dia hasilnya ya. Intinya nanti langkahnya dan ikuti aja rumusnya, pasti hitunganmu nggak akan jauh meleset, pasti pas dia ya. Yang penting diketahui dulu yang diketahui dalam soal. Oke, kira-kira seperti itu. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Seorang karyawan yang sudah bekerja selama 30 tahun harus purna bakti dan mendapatkan uang pensiun sebesar 6.000 ya. Di sini sebenarnya bukan 6.000, tapi saya singkat aja 6.000. Seharusnya di sini 6 juta. Ini seharusnya 6 juta ya.
6 juta setiap 3 bulan mulai hari ini, dan menyimpan sisanya dalam deposito 3 bulanan dengan bunga sebesar 6% per annum. Hitunglah dalam berapa tahun depositnya akan habis. Berarti yang ditanya itu N-nya. Kalau ini kan udah jelas I, gitu ya. Kalau ini apanya dia? Ya, ini nilai A-nya. Kalau yang ini apanya dia? 30 tahun. N-nya ya. N-nya itu apanya? Kalau ini dia tak ada pengaruh. Kalau di dalam soal ini tak ada pengaruh. Dikarenakan dia itu bekerjanya selama 30 tahun. Di sini di soalnya sebenarnya dia bekerja 30 tahun ini ada kesalahan soal. Seharusnya dia dapat uang itu sebesar 200 juta. Karena dia purna bakti 200 juta. Ini salah masukkan ya. Dia mendapatkan 200 juta. Oke. Maka caranya nanti ini yang 200 juta ini PP ya. PP ini kekurangan soal. Seharusnya dia seorang karyawan bekerja selama 30 tahun harus purna bakti dan mendapatkan uang pensiunnya 200 juta dan dia harus membayar deposit ya 6 juta. Dia menyimpan 6 juta kira-kira seperti itu per 3 bulan. Oke. Caranya seperti ini mengerjakannya nanti. Kita akan menggunakan rumus ini. Ada yang diketahui PP, kemudian ada I, kemudian ada A. PP-nya tadi di soal 200 juta, itu ada kekurangan soal. Nah, ya 200 juta. Kemudian nilai A-nya tadi 6 juta ya. 6 juta. Oke. Sedangkan nilai I-nya tadi di sini nilai I-nya saya lihat nilai I-nya di situ 6% ya, 6%. 6%. Kalau 6% itu ya 6%, maka kita dapatkan 6% tadi nilai I-nya ya. Langsung aja kita kerjakan ya. 6% ini kita bagikan 12. 6 dibagi 12 ya. Sorry. Karena tadi ada per 3 bulan ya. Ada per 3 bulan berarti dibagi 4 ya. Dibagi 4 ini persen. Berarti ini 3/2 ya. Ya 3/2 artinya 1,5%. Jadi kalau kita rubah 1,5% menjadi 0,015. Kenapa dia dibagi 4? Kenapa tak dibagi 12? Di sini ada kata kuncinya per 3 bulan, 3 bulanan. Jadi kalau kita kaji 1 tahun itu kan dibagi 4 per kuartal. Ini 12 bulan. Jadi 12 dibagi 4 dibagi ya 3 sama dengan 4. Jadi setiap ini dia di sini bayar, di sini bayar, di sini bayar. Kan gitu kira-kira. Makanya dia dibagi 4. Makanya persenannya jadi 1,5. Jadi 0,015. Oke. Udah dapat seperti ini, udah enak. Kita langsung ke rumusnya. N sama dengan negatif log 1 dikurang PP-nya, langsung aja dibuat PP-nya 200 juta ya. 200 juta. Dikali dengan I. I-nya tadi yang udah kita dapat yang ini. Berarti 0,015. Oke, per nilai A-nya. Nilai A-nya tadi nilai A-nya 6 juta ya. 6 juta. Oke, sorry ada kesilapan. Ada silap sedikit. Ini kan PP-nya kan uang awal. Dia dapat pensiunannya segini, agar dia mendapatkan pensiunannya nanti segini, dia kan tadi menabung sebesar 6 juta ya. 6 juta per 3 bulannya. Sorry saya lupa di sini. 6 juta, maka dikurangi dulu. Jadi PP-nya nanti PP sama dengan 200 juta dikurangi dengan 6 juta dulu. Sorry saya lupa tadi. Maka akan didapatkan hasilnya 194 juta ya. Jadi sekarang nilai PP-nya udah ini.
bukan yang ini lagi. Karena dia dipotong tadi 6 juta, maka di sini seharusnya 194 juta. Oke ya. Ya, 144 juta. Per log 1 ditambah I-nya tadi 0,015. Kira-kira seperti itu, oke. Maka N sama dengan, nanti kalau udah dihitung semuanya, kamu akan mendapatkan negatif log 0,515 per negatif log 1,0, ini dijumlahkan ya, 15. N sama dengan, nanti kamu cari logaritma yang ini, kamu cari logaritmanya. Ini bukan negatif ya, cukup satu aja negatifnya. Hasilnya nanti dapat, maka akan kamu dapatkan hasilnya N sama dengan, di sini didapatkan dia 44,570 dibuat periode. Gitu dia. Oke, periode. Atau kalau mau ke tahun, ini dibagi 4. Kalau kita mau ubah ke tahun, maka didapatkanlah hasilnya 11,14 tahun. Jadi hasilnya ini, kalau periode ini, kalau mau diubah ke tahun, dibagi 4. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi tadi ada kesilapan. Di sini 200-nya itu dikurangi 6 juta karena dia kan mau istilahnya deposit per 3 bulannya 6 juta. Berarti kan yang akan dia terima nanti 200 juta, tapi kan dia harus memotong uang dia sebesar 6 juta. Kan kita kira-kira seperti itu. Oke, selamat belajar, sukses selalu untukmu. Saya yakin video kali ini akan membantumu untuk memahami dan memudahkanmu untuk mengerjakan soal dalam anuitas dibayar di muka. Sukses selalu untukmu. Selamat belajar.